Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Stiani, NIM C241700002. Di sini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang berjudul Respon Analisis Logam Berat Timbal PB dan Tembaga CU pada Kijing Taiwan Anadonta Wudiana. Seperti yang telah kita ketahui, hasil limbah kegiatan antropogenik dapat mencemari perairan. Salah satu kegiatan tersebut adalah aktivitas industri. Menurut Puspasari 2006, aktivitas industri ini dapat menjadi sumber limbah, yaitu logam berat yang dapat masuk ke lingkungan perairan. Logam berat menurut Prosteteus 1991 merupakan logam yang memiliki bobot 5 gram atau lebih dari nilai tersebut setiap cm3. Logam ini dapat menjadi ancaman khusus bagi ekosistem perairan karena dapat terakumulasi ke dalam tubuh biota. Salah satu kelompok organisme atau biota yang mudah mengakumulasi logam berat ini adalah organisme filter feeder. Kelompok organisme tersebut contohnya adalah pada spesies kijing Taiwan atau Anodonta wudiana. Kelompok organisme filter feeder tersebut merupakan kelompok organisme yang memperoleh makanan dengan cara menyerap bahan-bahan organik ataupun air yang masuk ke dalam tubuh organisme tersebut. Selain itu, kijing Taiwan atau Anodonta wudiana ini juga memiliki nilai ekonomis karena kijing Taiwan ini memiliki gizi yang tinggi sehingga sering dikonsumsi oleh masyarakat. Situ gede dan situ perikanan LSI merupakan contoh perairan yang menjadi habitat alami bagi kijing Taiwan. Situ tersebut berada di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Situ perikanan maupun situ gede tersebut merupakan situ yang berlokasi dekat dengan aktivitas atau kegiatan masyarakat, sehingga hal ini dimungkinkan dengan adanya masukan limbah seperti logam berat ke dalam perairan tersebut. Apabila logam tersebut masuk ke dalam perairan, maka kijing Taiwan memiliki potensi mengakumulasi logam berat tersebut. Dan apabila masyarakat mengkonsumsi kijing Taiwan yang berasal dari kedua perairan tersebut secara berlebihan, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan keracunan akibat adanya logam berat. Salah satu logam berat yang mengakumulasi atau masuk ke dalam perairan tersebut contohnya adalah logam berat PB dan tembaga atau CU. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kadar logam berat timbal PB dan tembaga atau CU di dalam kijing Taiwan Anodonta wudiana di situ gede dan situ perikanan LSI. Penelitian mengenai logam berat pada kijing Taiwan Anodonta wudiana ini dilaksanakan pada tanggal 29 April hingga 12 Mei 2020. Pengambilan sampelnya dilakukan di situ gede dan situ perikanan LSI. Sementara untuk analisis sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Mikro 1, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan. Di antaranya untuk alatnya yaitu ada trash bag, ember, alat bedah, kamera, spidol permanen, label, papan jalan, Ekman grab, jala, timbangan digital, styrofoam, perahu karet, dan life jacket. Selain itu juga ada AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry yang merupakan alat untuk analisis dari sampel yaitu kijing Taiwan. Sementara bahannya merupakan kijing Taiwan Anodonta wudiana.
Untuk prosedur kerjanya ini terdiri dari dua, yaitu kerja lapang dan analisis laboratorium. Kerja lapang dilakukan dengan penentuan titik sampling di situ gede dan situ perikanan LSI. Titik sampling tersebut terdiri dari inlet, tengah, dan outlet. Di setiap titik sampling tersebut dilakukan kegiatan sampling pada Kijing Taiwan Anadonta Wudiana. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil sampel yang diinginkan, kemudian dilanjutkan dengan analisis laboratorium. Pertama, kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Setelah itu, kijing dibedah untuk diambil dagingnya. Berikutnya, dilakukan pengukuran pada panjang total, bobot total, dan mantel menggunakan timbangan digital. Tidak lupa untuk mencatat setiap datanya untuk dilakukan perhitungan selanjutnya. Kemudian, daging yang telah diambil tersebut disimpan. Selanjutnya akan dilakukan analisis kandungan logam berat dari Kijing Taiwan tersebut menggunakan AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Berikut adalah metode pada analisis data. Adapun data yang dianalisis yaitu pada nilai STI atau Soft Tissue Index, BCI, Body Condition Index, MY Mid Yield, MWI Maximum Weekly Intake, dan MTI Maximum Tolerable Intake. Dalam perhitungan nilai MWI dan MTI ini ditentukan pada bobot orang dewasa yang diambil dengan asumsi rata-rata bobotnya 50 kg dan bobot anak-anak dengan asumsi sebesar 15 kg per minggu. Berikut disajikan hasil analisis logam berat PB dan CU di perairan Situ Gede dan Situ Perikanan LSI. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa logam berat PB lebih banyak ditemukan di Situ Gede, sementara kandungan logam berat CU lebih tinggi ditemukan pada Situ Perikanan LSI. Menurut Sembiring 2009, hal tersebut dikarenakan perairan Situ Gede merupakan perairan yang dijadikan sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Selain itu, perairan tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan irigasi pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Kegiatan pertanian menjadi salah satu faktor masuknya sumber bahan pencemar seperti logam berat. Hal tersebut dikarenakan secara umum pestisida yang digunakan dalam menunjang kegiatan pertanian dapat mengandung logam berat PB, sehingga logam berat PB pada perairan Situ Gede memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan pada Situ Perikanan LSI. Sementara pada Situ Perikanan LSI memiliki nilai negatif pada logam berat PB. Nilai tersebut di bawah 0,005 ppm sehingga dinyatakan tidak terdeteksi menurut Nurjana et al. 2012. Hal tersebut juga dikarenakan di perairan tersebut memang tidak ada kegiatan pertanian sehingga hasilnya negatif. Secara umum, perairan tersebut hanya berfungsi sebagai daerah resapan air dan habitat biota. Meski demikian, Situ Perikanan LSI juga menjadi tempat buangan limbah kegiatan kampus Institut Pertanian Bogor. Banyaknya kandungan logam berat CU yang ditemukan pada perairan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan antropogenik di lingkungan sekitar LSI atau Situ Perikanan LSI tersebut mencemari perairan. Kegiatan antropogenik tersebut seperti pembuangan limbah kantin, kegiatan pemancingan ilegal, dan buangan dari saluran di setiap fakultas. Selain itu, sumber dari logam berat CO ini dapat juga berasal dari proses alami seperti erosi tanah maupun deposisi dari atmosfer menurut Pati et al. 2018. Selain itu,
Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan nilai MY atau mid yield, BCI, dan STI dalam Kijing Taiwan Anadontawudiana, diperoleh bahwa nilai dari setiap perbandingan tersebut memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata pada Kijing Taiwan yang dibudidayakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akumulasi logam berat pada Kijing Taiwan dapat menghambat pertumbuhan biota. Hal ini disebut juga dengan pengaruh subletal. Ukuran Kijing Taiwan atau Anadontawudiana yang dibudidaya menurut Rahayu dan Rahman 2015 ditinjau dari nilai BCI atau Body Condition Index mencapai 19,24%. Tentunya dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa nilai BCI Kijing Taiwan dari kedua situ sangatlah rendah. Adapun pengaruh dari logam berat yang masuk ke perairan tersebut secara umum tidak sampai membuat organisme tersebut mengalami kematian secara langsung. Namun, organisme yang terpapar logam berat dalam konsentrasi rendah secara umum akan terdampak pengaruh subletal. Pengaruh subletal tersebut adalah terjadinya penghambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sehingga mempengaruhi morfologi biota, menurut Diana et al. 2017. Selain itu, akumulasi logam Pb juga dapat menyebabkan perubahan sistem pernafasan dan abnormalitas pada neural serta otot. Selain itu, logam berat Cu juga dapat mengganggu aktivitas enzimatik dalam struktural sel. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan dari Anadontawudiana menjadi terhambat, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dibandingkan pada Kijing Taiwan yang dibudidayakan pada perairan dengan kondisi atau kualitas yang baik atau tidak terpapar logam berat. Sebagai biota akuatik yang dapat dikonsumsi, akumulasi logam berat pada Kijing Taiwan Anadontawudiana tersebut berpeluang terakumulasi pula pada tubuh manusia. Salah satu cara aman dalam mengkonsumsi Kijing Taiwan Anadontawudiana adalah dengan mengkonsumsi Kijing Taiwan tersebut dengan menentukan batas aman konsumsi dari Kijing tersebut menurut Rahayu dan Rustiani 2013. Melalui hasil analisis nilai maksimum tolerable index atau MTI dapat diperoleh batas aman konsumsi Kijing Taiwan Anadontawudiana dari situ gede pada orang dewasa dengan asumsi bobot 50 kg, yaitu batas amannya sebesar 0,777 gram per minggu. Adapun batas aman konsumsi pada Kijing Taiwan Anadontawudiana dari situ perikanan LSI untuk orang dewasa yakni sebesar 1,25 mg per minggu. Untuk nilai batas aman konsumsi tersebut pada situ perikanan LSI diperoleh dari nilai maksimum weekly index atau MWI. Hal tersebut dikarenakan nilai MTI pada logam berat Pb tidak dapat diketahui sehingga diambil berdasarkan nilai MWI. Sementara untuk batas aman konsumsi pada anak-anak dengan asumsi bobot 15 kg dibatasi maksimum mencapai 0,6033 gram per minggu untuk batas aman konsumsi pada Kijing Taiwan yang diperoleh dari situ gede. Selanjutnya, untuk batas aman konsumsi pada anak-anak dalam mengonsumsi Kijing Taiwan Anadontawudiana yang berasal dari situ perikanan LSI ini dibatasi dengan nilai sebesar 0,375 mg per minggu. Batas aman konsumsi tersebut diperoleh dari nilai terkecil dalam perhitungan. Apabila dalam pengkonsumsian Kijing Taiwan Anadontawudiana ini melebihi batas aman konsumsi, maka dapat menimbulkan resiko gangguan kesehatan menurut Dharma Dewi dan
Maretnya 2019. Keberadaan logam berat Pb dalam tubuh manusia dapat menghambat aktivitas enzim yang berguna untuk membentuk hemoglobin, dan apabila terakumulasi dalam jumlah banyak di jaringan seperti ginjal ataupun hati, tentunya akan berdampak terhadap kerusakan jaringan organ tersebut, menurut Widowati et al. 2008. Sementara itu, pada logam berat Cu sebenarnya dalam jumlah yang kecil juga bermanfaat untuk sintesa hemoglobin. Namun apabila kadarnya berlebihan dalam pengonsumsian atau akumulasi logam tersebut ke dalam tubuh, akan mengakibatkan terganggunya sistem metabolisme fungsi pada organ lainnya, menurut Suprayantini dan Sunarjo 2015. Maka dari itu, diperlukan penentuan batas aman konsumsi, sehingga kita sebagai masyarakat ataupun konsumen harus menetapkan batasan atau membatasi dalam pengonsumsian Kijin Taiwan Anadonta Wudiana, khususnya dari kedua situ tersebut. Maka berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa logam berat timbal Pb lebih tinggi ditemukan di perairan situ gede. Sementara di situ perikanan LSI, logam berat tersebut tidak terdeteksi dengan hasil yang diperoleh negatif. Berbeda dengan kadar logam Pb, kadar logam berat tembaga atau Cu paling tinggi ditemukan di situ perikanan LSI. Keberadaan logam berat tersebut diduga juga menghambat pertumbuhan Kijin Taiwan Anadonta Wudiana yang dapat dilihat dari rendahnya nilai mid yield atau MY, Body Condition Index atau BCI, dan Soft Tissue Index atau STI pada biota tersebut, yang nilainya di bawah rata-rata dari Kijin Taiwan secara umum yang dibudidayakan pada perairan dengan kualitas yang baik atau rendah atau minim dari akumulasi logam berat. Akibat akumulasi logam berat tersebut, maka dalam pengkonsumsian Kijin Taiwan Anadonta Wudiana harus sesuai dengan batas aman konsumsi yang telah ditentukan. Hal tersebut untuk mencegah adanya gangguan atau malfungsi pada organ maupun kerusakan organ akibat kelebihan dalam pengonsumsian Kijin Taiwan karena adanya akumulasi logam berat pada biota tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu penelitian berikutnya perlu dilakukan analisis jenis logam berat lainnya pada Kijin Taiwan Anadonta Wudiana. Hal tersebut berguna untuk mengetahui batas aman konsumsi dengan nilai kumulasi paling kecil dari biota tersebut. Selain itu, analisis pada logam berat lainnya di kedua ekosistem tersebut juga berfungsi untuk menentukan status pencemaran yang terjadi, sehingga dapat dilakukan pengelolaan perairan pada kedua situ lebih lanjut. Demikian pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga hasil analisis dan pemaparan yang telah saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.